Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuzulul Quran, saat langit membuka wahyu untuk bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam Badani TV yang dimuliakan Allah. Menjelang detik-detik malam Nuzulul Quran episode kali ini akan mengulas tentang Nuzulul Quran. Pada suatu malam yang sunyi di bulan Ramadan, lebih dari 14 abad yang lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di sebuah gua kecil di pinggiran kota Mekah. Peristiwa itu tidak hanya mengubah kehidupan seorang manusia, tetapi juga mengubah arah sejarah umat manusia. Peristiwa itu dikenal sebagai Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam yang penuh kemuliaan yang dikenal sebagai Lailatul Qadar. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula Al-Quran diturunkan? Untuk memahami peristiwa besar ini, kita harus kembali ke masa sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad dan Gua Hiro. Sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya. Kaumnya menjulukinya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun beliau sering merasa gelisah melihat kondisi masyarakat Arab saat itu. Penyembahan berhala, ketidakadilan sosial dan kerusakan moral terjadi di mana-mana. Karena itulah beliau sering menyendiri untuk merenung dan beribadah di sebuah tempat bernama Gua Hiro, sebuah gua kecil di Jabal Nur tidak jauh dari kota Mekah. Di sanalah beliau menghabiskan waktu untuk bertafakur, mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Peristiwa besar itu terjadi ketika beliau berusia 40 tahun. Turunnya wahyu pertama. Kisah turunnya wahyu pertama diriwayatkan dalam hadis yang sangat terkenal dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa suatu malam di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat itu memeluk beliau dan berkata, "Iqra," artinya, bacalah. Namun Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu kemudian memeluk beliau kembali dengan kuat dan mengulang perintah yang sama, "Iqra." Nabi kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya malaikat memeluk beliau dan kemudian menyampaikan wahyu pertama dari Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Inilah ayat pertama yang turun dari Al-Quran. Ketakutan Nabi dan dukungan Khadijah. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dalam keadaan sangat takut dan gemetar. Beliau berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menenangkan beliau dengan penuh kasih sayang. Ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang lemah, memuliakan tamu dan membantu orang yang tertimpa kesulitan." Khadijah kemudian membawa Nabi bertemu dengan sepupunya yang bernama Warokoh ibnu Naufal. Setelah mendengar kisah tersebut, Warokoh berkata bahwa yang datang kepada Muhammad adalah malaikat yang juga pernah datang kepada Nabi Musa. Sejak saat itulah Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul terakhir. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran turun dalam 2 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian ayat turun di Mekah dan sebagian lainnya turun di Madinah. Allah menjelaskan hikmah penurunan secara bertahap ini. Dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dengan cara ini, umat Islam dapat memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran secara bertahap. Hikmah Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran bukan sekedar peristiwa sejarah. Ia membawa pesan yang sangat besar bagi umat manusia. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus." Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kedua, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Di tengah kegelapan moral dan spiritual, Al-Quran hadir sebagai pedoman. Ketiga, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang bersifat sementara, mukjizat Al-Quran tetap hidup hingga hari ini. Pelajaran bagi umat Islam hari ini. Ketika kita memperingati Nuzulul Quran setiap bulan Ramadan, sesungguhnya kita sedang diingatkan kembali pada hubungan kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya bukan hanya kapan Al-Quran diturunkan, tetapi juga sejauh mana Al-Quran hidup dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya membacanya saat Ramadan? Ataukah kita benar-benar menjadikannya sebagai pedoman hidup? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Al-Quran tidak berhenti pada membaca saja, tetapi juga memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Peristiwa Nuzulul Quran adalah momen ketika langit membuka wahyu bagi bumi. Demikian episode kali ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah.